Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 18 Agustus tahun 2022. Bacaan pertama dari Nubuat Yehezkiel pasal 36 ayat 23 sampai 28. Aku akan menguduskan namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan, demikianlah firman Tuhan Allah, manakala Aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan Aku akan menjadi Allahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka.
Sesudah itu, ia berkata kepada hamba-hambanya, "Perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu." Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah siapa menolak masuk ke surga? Dalam budaya tertentu, perjamuan kawin seorang anak ditopang oleh beberapa undangan khusus. Mereka masing-masing menanggung makanan dan minuman untuk sejumlah undangan lain, sedemikian rupa sehingga pesta bisa mewah meriah tanpa membebani tuan pesta. Pada gilirannya, tuan pesta pertama itu harus membalas sejumlah makanan dan minuman yang sama kepada mereka ketika mereka punya hajat perkawinan anak mereka. Perjamuan mesianis kerajaan surga bukanlah perjamuan arisan seperti itu, karena orang Yahudi dan para pemimpin mereka diundang gratis sebagai undangan khusus pilihan Allah tanpa harus menanggung apa-apa. Tugas mereka hanya datang dan bersukaria bersama raja. Tetapi orang Yahudi menolak untuk hadir demi harta, dan usahanya bahkan nekat membunuh utusan yang datang kedua kalinya. Maka sang raja mengubah perjamuan elit itu menjadi perjamuan universal untuk semua orang. Tetapi toh ada undangan yang tidak berpakaian kebenaran, maka disingkirkan dari perjamuan dan tergabung dengan orang beriman tanpa moral itu. Ternyata orang yang beriman itu bisa tidak bermoral. Allah Bapa mengundang masuk surga semua orang, termasuk kita kaum Kristiani, yang tergolong undangan khusus yang lebih dulu tahu jalan ke perjamuan kekal melalui Yesus Kristus. Syaratnya ialah mau dan berpakaian layak, berpakaian kebenaran. Kebenaran sejati sebenarnya adalah pribadi Allah Bapa sendiri serta kehendaknya. Berpakaian kebenaran maksudnya hidup kita diselimuti dengan intimitas dengan Allah
dan ditandai dengan moral yang sesuai relasi yang benar dengan Allah dan sesama itu. Saudara-saudariku terkasih, siapa yang menolak masuk surga? Walaupun hampir tidak ada seorang beriman pun yang secara sadar menolaknya, tetapi moral kita bisa jauh dari jalan ke surga. Ada orang yang bukan hanya terjerat oleh harta dan usahanya sendiri, tetapi menyeret orang banyak dalam investasi bodong sampai bangkrut atau menjadi lintah darat dengan memberi pinjaman dengan bunga yang mencekik. Bahkan ada orang senang melakukan pembunuhan karakter sosial saingannya dengan hoaks dan fitnah keji, mengeroyok, membuli orang yang baik hati, sampai dia sangat menderita dan ingin bunuh diri. Itu contoh hidup yang tidak baik. Mari kita beriman dan hidup secara benar. Semoga demikian. Amin.